kalau seandainya ada seseorang sholat malam tidak mengharap pahala di sisi Allah. Karena ihtisab ini, mengharap pahala ini, banyak orang itu ghaflah. Banyak kita itu lalai. Kadang kita melaksanakan sholat malam menganggapnya itu rutinitas. Orang sembahyangan 4 sembahyangan. Orang minarami di masjid 4 beramian di masjid. Dia menganggap itu sebagai rutinitas, sebuah keseharian yang dia lakukan. Taib. Kalau ada orang semacam ini, dia tidak ihtisab, tidak mengharap pahala, tapi melihat orang ramai ikut sembahyang. Apakah dia mendapatkan keutamaan di dalam hadis ini? Jawabannya tidak. Hadis ini Nabi mengatakan iman dan wahtisaban. Syaratnya apa? Dia mengharap pahala. Kalau ada orang sekedar sholat tarawih, sholat malam, tanpa dia mengharap pahala di sisi Allah, tanpa dia ihtisab, mengharap apa yang Allah janjikan, maka tidak termasuk di dalam keutamaan hadis ini. Dan berapa banyak orang itu beribadah melupakan niat ihtisab, niat mengharap pahala, dan ini sering terjadi. Banyak orang di bulan Ramadan, khususnya dalam salat malam, mereka melupakan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, di antara syarat dia mendapatkan ampunan dosa, dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustaz, kalau kita mengharap pahala di sisi Allah, maka kita ini kada ikhlas dong. Karena tujuannya pahala. Bukan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah karena takut dengan neraka-Mu, maka siksalah aku di neraka. Kalau seandainya aku beribadah mengharap surga-Mu, jangan Engkau masukkan aku surga. Dia ingin mengatakan ikhlas beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mengharap surga, tapi dia tidak takut kepada neraka. Terus kemana? Maka ini perkataan yang keliru, perkataan yang tidak benar. Orang beribadah mengharap pahala di sisi Allah itu bagian dari keikhlasan. Anta beribadah mengharap pahala di sisi Allah itu bagian dari keikhlasan. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah ayat Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'un 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Dan orang yang bersamaannya asyidda 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Kata Allah, berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, semuanya yabtaghuna fadla, mengharap karunia dari Allah, mengharap pahala dari Allah. Para sahabat Allah sifati, Rasulullah dan para sahabatnya mengharap apa? Pahala. Di antara pahala yang Allah janjikan adalah surga. Maka ini bukan menafikan keikhlasan, bukan menafikan keikhlasan. Bahkan orang mencari pahala itu bagian dari bentuk keikhlasan. Berbeda halnya kalau dia beribadah mencari dunia, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak diterima ibadahnya kalau dia beribadah mencari dunia. Contoh misalnya, seseorang dia tidak mau misalnya menyolatkan orang kecuali harus dikasih fulus, dikasih duit. Kalau nggak mau dikasih duit, kadang hendak nyembayangkan uang jenazah misalnya. Dia beribadah karena mencari uang. Ini yang tidak benar. Ini tidak diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang semacam ini tidak diterima. Dan seperti itu pula, seseorang boleh saja dia mendomplengkan niatnya dalam perkara dunia, tetapi dalam sifat
dompleng bukan tujuan utama. Contoh misalnya, orang bersedekah karena Allah. Kemudian dia bersedekah untuk masjid. Kemudian di sisi lain dia karena Allah, di sisi lain dia berharap dengan sedekahnya ini penyakitnya disembuhkan. Ya, di sisi lain dia mengharap dari sedekahnya ini penyakitnya disembuhkan. Maka ini boleh. Karena tujuan asalnya dia bersedekah karena Allah, kemudian didompelingi dengan niat niat yang mubah. Ya, niat yang mubah disembuhkan dari penyakitnya. Atau seseorang berpuasa, niatnya karena Allah. Di sisi lain dia juga berharap mudah-mudahan dengan puasa ini tubuhnya sehat. Ya, dia puasanya karena Allah, bukan karena untuk diet, tidak, tapi puasanya karena Allah. Di sisi lain dia mengharapkan dengan puasa tersebut juga berdampak kepada tubuhnya menjadi sehat. Ini bukan bagian dari sesuatu amal karena dunia, tidak. Tapi amal karena dunia itu dia tidak mengerjakan sesuatu kecuali kalau dikasih dalam perkara dunia. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.